Oke, Bapak mungkin sambil menunggu yang lain, mungkin ada yang beberapa juga masih menjalankan aktivitas di kantornya, jadi kita bisa mulai sekarang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, wabarakatuh. salam sejahtera. Bapak-bapak semua, mudah-mudahan bisa mendengar suara saya ya Pak. Kalau memang ada yang tidak mendengar suara saya, boleh diinformasikan ke kami Pak. Suaranya agak digedein aja, Mat. Oh boleh ya. Oke Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga wabah ini juga segera berakhir Bapak Ibu. Bapak ya. Pada kesempatan webinar hari ini kami mencoba mengupdate dan menginformasikan bagaimana meningkatkan produktivitas kita dalam proses pembuatan mold. Silakan di next pertama. Sebelumnya eh, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Ahmad Jauhari yang kemarin sempat berkomunikasi dengan bapak-bapak semua. Bersama saya juga ada Pak Kamal selaku pre and post engineer kami yang memang beliau ini sebelumnya memiliki background sebagai user di salah satu perusahaan manufaktur di Jakarta dan beliau juga berkompeten dalam solusi-solusi seperti ini gitu. Next Mas Kamal. Untuk agenda kita hari ini sekilas saya akan memberitahukan para logics dan pembicara yang sudah seperti sebelumnya saya perkenalkan. Uh, yang kedua nanti juga saya akan sedikit membicarakan masalah industri manufacturing di situasi saat ini. Yang berikutnya nanti akan ada informasi solusi percepatan proses desain cetakan yang akan dibawakan oleh Pak Kamal. Dan terakhir kesimpulan. Setelah itu mungkin kita akan adakan sesi tanya jawab. Jadi buat bapak-bapak yang memang nanti setelah materi ini ingin mengajukan pertanyaan, silakan diajukan, bisa langsung ditanyakan via chat ya Pak. Nanti di akhir acara kita akan coba melakukan sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya eh, sedikit kami akan memperkenalkan perusahaan kami. Kami dari PT Paralogic Cipta Reka Wisatama. Paralogic sendiri adalah perusahaan IT engineering yang saat ini kami adalah authorized partner untuk beberapa software CAD dan CAE. Yang saat ini memang kami lebih fokus kepada software-software yang sifatnya lebih advance atau lebih menjurus ke software analisa. Salah satunya adalah yang akan kami coba presentasikan siang ini kepada bapak-bapak semua. Visi dari Paralogic sendiri adalah menjadi pemimpin dalam penyedia teknologi dan jasa khususnya industri manufacturing dan engineering. Next, Mas Ahmad. Nah, ini adalah cara Paralogics untuk mensupport customer, yaitu dengan cara pertama mengetahui kondisi customer saat ini, dan tidak lupa juga kami akan mengetahui objektivitas customer kami, kemudian kami akan mencarikan solusi untuk kondisi yang bisa kami lihat dari objektivitasnya, apakah mungkin ada yang perlu ditingkatkan dan lain-lain. Dan setelah kami mengetahui itu semua, kami juga akan menyarankan sebuah solusi khusus dan spesifik untuk customer tersebut. Tidak lupa terakhir juga kami akan melakukan implementasi baik dari mulai training sampai ke after sales supportnya. Seperti yang saya bicarakan tadi, saya sedikit akan membicarakan tentang situasi di industri saat ini. Bapak-bapak semua kita tahu pasti kita merasakan dampak akibat situasi saat ini, baik itu dari industri manufacturing, otomotif atau beberapa industri lainnya. Namun bagaimana kita bisa bertahan dengan situasi seperti ini? Menurut kami salah satu hal yang tidak mungkin dilakukan adalah mengurangi yang namanya kepuasan pelanggan.
Saya yakin di perusahaan Bapak-Bapak sekalian juga pasti akan mempertahankan yang namanya kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga kepuasan pelanggan di situasi pandemi seperti ini? Salah satunya adalah dengan kecepatan pengiriman, yang mana kecepatan pengiriman ini dapat diadjust dengan cara meningkatkan produktivitas dalam proses desain. Kualitas juga pastinya menjadi hal yang utama Bapak-Bapak, karena tidak mungkin kita menurunkan kualitas kita eh, walaupun keadaan memang lagi seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas dan tetap menjaga ketepatan atau kecepatan pengiriman, tetapi kita juga dapat menghemat biaya atau mengurangi risiko. Nah, di mana menghemat biaya dan mengurangi risiko itu pasti menjadi opsi yang baik bagi perusahaan menghadapi situasi seperti ini. Nah, hal ini yang nanti akan coba kami informasikan kepada Bapak-Bapak pada webinar kali ini, eh, nanti yang akan dibawakan oleh Pak Kamal. Nah, dari sini saya akan serahkan ke Pak Kamal untuk langsung masuk menjelaskan solusi dari kita untuk dapat meningkatkan produktivitas dalam proses khususnya pembuatan mold. Mungkin dari sini bisa dilanjutkan Pak Kamal. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu ya tentang fokus industri di tengah pandemi ini menuju kenormalan baru, Pak. Jadi untuk kenormalan baru ini kan banyak kita touchless lah ya, tanpa bersentuhan, jaga jarak. Nah, tapi kita jangan sampai menurunkan produktivitas karena adanya pandemi ini. Jadi kita harus mensiasati gimana produksinya itu biar lebih cepat, lebih mudah, dan tidak ada defek-defek yang ada di perusahaan itu. Jadi kayak misalkan produktivitasnya jadi lamban dan pengerjaan itu susah. Itu kan yang harus kita cegah. Nah, di sini mungkin kita akan fokus ke consumer product and retail untuk molding. Nah, di sini yang tantangan dari produsen itu di persaingan global itu kan lebih sedikit peluang dan meningkatkan persaingan. Nah, caranya kita mensiasati tren-tren baru. Jadi kayak umumnya di perusahaan itu kan pressure yang paling sering diterima itu kan gimana caranya harus cepat untuk pengiriman. Nah, untuk cepatnya pengiriman juga harus hemat biaya. Jangan sampai kita mengejar produksi, terus ngejar waktu, tapi biayanya lama-lama membengkak. Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Terus kualitasnya juga harus lebih bagus, karena kan persaingan itu bukan cuma satu dua perusahaan, dan ini eranya global. Terus juga meminimalkan resiko produksi. Jadi kayak barang-barang NG, barang-barang reject itu yang perlu kita minimalisir. Jadi jangan sampai resiko-resiko produksi itu terus-terusan nih jadi penghambat untuk majunya produktivitasnya itu. Nah, sedangkan trennya sekarang itu solusinya kita perlu kayak kompleksitasnya itu produknya harus meningkat. Jadi pengerjaan dari divisi ke divisi yang lain itu harus lebih cepat dan berkolaborasi. Jadi akan bersinggungan satu dengan divisi lain, akan bertambahnya produktivitas di perusahaan tersebut. Dan efeknya juga akan waktu yang dijalankan itu jadi lebih singkat dan harus mengurangi workforce. Jadi kayak dikurangin jam lembur bukan dalam artian nggak ada kerjaan, tapi pengerjaan itu bisa dilakukan dengan 8 jam pekerjaan. Jadi lebih hemat waktu dan tidak perlu lembur-lembur sampai malam-malam seperti itu. Terus dengan adanya penambahan metode manufaktur terbaru, jadi mungkin dari beberapa kita belum tahu nih update-update tentang teknologi baru itu seperti apa aja sih. Nah, sebenarnya metode manufaktur itu kan mengikuti teknologi. Nah, teknologinya juga pasti banyak inovasi langkah kerja yang lebih efisien nantinya. Nah, di sini sedikit dari survei tentang tooling manufacturing. Nah, di sini ada dari Congressional Research Service. Dia jadi kayak badan research untuk tool and die industry. Jadi banyaknya industri bergantung pada produksi tooling. Nah, untuk industri molding, itu 41% dari produksinya dijual untuk otomotif industri.
Nah, otomotif industri itu kan salah satunya perusahaan yang paling otomotif lah paling besar untuk penggunaan tooling. Kayak misalkan dice, molding itu juga salah satunya termasuk jenis tooling untuk produksi lah. Terus alat elektronik itu 16% dan 14% untuk produsen rumah tangga. Jadi kayak misalkan Tupperware atau mounting listrik itu juga termasuk. Itu industri rumah lah. Jadi banyak produk-produk rumah. Nah, pembuatan tooling menghadapi isu-isu penting. Mulai dari kompleksitas produk baru, harus improvement ya dari produk-produk yang ada. Terus dari era globalisasi, persaingan harga dari mana saja yang paling murah, itu kan juga termasuk. Dan tuntutan kualitas produk yang semakin tinggi, karena sekarang eranya dengan biaya kos rendah, tapi kualitasnya bisa bagus. Itu sudah mulai beberapa, karena dia sudah melakukan improvement dalam setiap produksinya dia. Itu salah satu survei banyak yang industri vitalnya itu seperti itu. Nah, tren industri tooling itu melibatkan kayak dari awalnya pemasokan awal. Jadi gimana caranya kita dari pembuatan konsep untuk industrinya, itu kan kita perlu ada namanya kayak untuk desain. Bentar, ini saya nih. Jadi pertama itu kan kita harus melakukan ada namanya konsep. Nah, dalam konsep itu kan mesti berupa raw design lah. Ibaratnya kita perlu ada improvement, jadi mesti ada coret-coretan tangan, ada penambahan dari segi bentuk, dari perubahan material, itu termasuk semua di konsep. Nah, setelah konsep ini, lalu dibungkuslah ke produk desain. Nah, dari desain itu perlu ada namanya, dari yang konsep ini perlu juga ada namanya early supply. Jadi jangan sampai kita udah melakukan konsep, pemilihan desain, material, semuanya, tapi saat udah melakukan ke desain, supply-nya tidak ada. Jadi demand di perusahaan itu juga akan berkurang. Jadi dari kita mau ngejar cepat, tapi supply-nya tidak ada. Itu juga perlu dilakukan sebelum melakukan ke desain. Bisa dilihat dari supply materialnya. Itu juga bisa tahu. Dengan supply material itu seperti apa sih? Kita terima data dari customer, misalkan kayak kita berbicara project dari misalkan salah satunya misalkan dari Toyota, dari Suzuki, dari Mitsubishi, industri mobil lah. Nah, di situ kan kita terima data nih, misalkan dia punya master desainnya. Nah, itu kita perlu tahu juga untuk tooling cost, ketahanan materialnya, konsep layoutnya seperti apa, dan nanti kalau misalkan ada repair harus seperti apa, dan sampai ke desainnya. Nah, ini tingkatan kolaborasi untuk pelanggan atau OEM. Jadi, kita perlu juga dari sini, kita perlu penekanan dulu, harus tahu untuk melanjutkan ke desain. Nah, dari desain ini, kita bisa konsep lagi ke toolingnya. Nah, dari toolingnya ini, kita kan bisa tahu nih jenis-jenisnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Setelah toolingnya sudah tahu nih kayak trial atau apa, kita lanjut ke manufacturing untuk pembuatan produknya seperti apa. Itu salah satu untuk keterlibatan pemasokan di awal. Nah, setelah itu, kita perlu ada namanya otomasi proses. Nah, otomasi proses ini kan bisa dibilang pro kontra lah untuk di industri manufacturing gitu. Karena banyak beranggapan dengan adanya otomasi, pengurangan tenaga kerja, sebetulnya itu salah. Karena dengan adanya otomasi proses, kita bisa meningkatkan produktivitas. Jadi yang melakukan biasa pengerjaan di mesin, dia bisa naik tahap untuk belajar di hal yang baru. Nah, otomasi proses ini bukan dalam artian mengambil pekerjaan, jadi dia juga bisa membantu pekerjaan yang tadinya produksinya hanya 1.000 atau 100. Nah, dia bisa meningkatkan karena namanya otomasi proses itu kan berjalannya dengan mesin dan lebih cepat lah. Dan juga nggak kenal istirahat, jadi dia bisa meningkatkan, jadi sehari misalkan jadi 150. Itu kan salah satu improve yang bisa dilakukan di perusahaan industri tooling inilah. Jadi tahapannya untuk mempercepat waktu dan pengurangan biaya. Mungkin di invest di awalnya mungkin agak besar, tapi ini salah satu investasi ke depannya berjalan 5-10 tahun lagi mungkin akan berasa untungnya, atau setahun 2 tahun, karena dengan adanya yang produksi dari 100 ini,
dalam sebulannya misalkan 100, tapi dengan adanya otomasi proses menjadi 150. Nah, dalam sebulan dia dapat 50 lebih dari yang seharusnya. Dalam setahun dia bisa dapat sampai 60 pieces lebih banyak. Itu kan salah satu peningkatan dengan otomasi proses. Nah, ada lagi untuk peningkatan tren industri itu sekarang sudah mulai banyak, mungkin bapak-bapak sudah banyak tahu tentang manufaktur aditif. Manufaktur aditif itu mungkin tahu kita gimana caranya membuat 3D printing ya. 3D printing itu kan salah satu improvement yang bisa dibilang lebih cepat, dan hasilnya itu untuk prototyping dia bisa lebih mudah. Dari ongkos-kosnya juga jadi lebih murah. Terus untuk biaya prototipenya itu kan kita berbicara master sampling dulu. Setelah model desainnya kita sudah dapat sesuai, misalkan kita mau bikin cetakan. Nah, kita bisa printing dulu nih dari ukuran aktualnya, kita cetak. Nah, kita buat bisa langsung untuk toolingnya. Jadi kayak penggunaan mesin CNC seperti itu bukan dalam artian ditinggalkan ya. Itu tetap perlu untuk kayak keakurasian dan untuk di area-area beberapa yang harus tetap dikerjakan dengan mesin untuk finishingnya. Jadi dengan adanya aditif dia bisa bikin raw-nya dulu, nanti sisanya kayak misalkan mau polishing atau tuning itu perlu, nah itu bisa menggunakan CNC lagi. Biasanya dengan adanya manufaktur aditif ini kita bisa memangkas besar sekali ya, sampai 40-60% dari material. Misalkan kayak contohnya buat material ini. Nah, ini kan kalau misalkan raw material dia bisa misalkan tingginya lebihnya misalkan 10 mili. Nah, dengan 10 mili ini kalau berbicara area seperti ini kan terlalu banyak material yang terbuang. Nah, sedangkan menggunakan 3D printing kita tetap bisa ukuran ini, tapi material di sini nggak akan kebuang dan di sini bisa langsung printing, jadi langsung bisa nimbul. Itu salah satu improve gimana caranya penggunaan material menjadi lebih sedikit. Dan tingkat keakurasiannya itu sekarang juga banyak mesin-mesin 3D printing sudah bisa melakukan toleransi sampai di bawah 0,5. Karena dengan adanya mesin 3D printing ini, dia bisa dapat misalkan di 0,5, tapi dia melanjutkan untuk proses selanjutnya menggunakan mesin CNC untuk proses finishing. Jadi dengan adanya aditif ini, itu salah satu improve gimana caranya material yang digunakan tidak terlalu banyak dan waktunya juga jadi lebih cepat. Salah satunya untuk digitalisasi desain cetak, itu kan atau untuk proses molding itu kan. Jadi kayak digitalisasi itu kan kita perlu ada namanya proses manufaktur dari workflow-nya lah yang biasa kita tahu. Nah, dari workflow-nya itu kan kita perlu sikapi atau kita analisa dulu di awal. Nah, di itu pertama kita perlu komponen persiapan. Misalkan kita dapat raw model dari customer, itu kan kita lihat dulu nih kayak webinar yang sebelumnya tentang improve di pandemi ini, kita ada yang sebelumnya itu menggunakan DFM Pro, itu salah satu proses analisis. Jadi kayak misalkan dari sampel produknya ini kita lihat dulu dia untuk ribnya tebalnya sudah sesuai kah, atau ada hole-nya yang menimpa, atau surface-nya menimpit, itu kan salah satu proses yang kita perlu tahu dulu. Jadi untuk pengecekan jadi lebih cepat, tinggal satu klik, dia bisa tahu mana area undercut, posisinya di mana, terus dia ada kemungkinan nanti shrinkage-nya di mana, itu bisa dilihat di melakukan persiapan komponen. Nah, setelah itu langsung melakukan validasi. Nah, dari validasi itu, kita cek dulu dari yang tadi menggunakan sebelumnya di FM Pro, kita bisa tahu nih, ini untuk areanya sudah sesuai atau belum, atau misalkan ada beberapa hole atau rib yang misalkan tebalnya nggak sama, jadi kekuatannya jadi beda, itu bisa dilakukan validasi komponen. Nah, setelah validasi komponen atau setelah analisa dari ini, kita bisa lanjut melakukan desain molding. Nah, desain molding ini di NX itu ada salah satunya namanya Mold Wizard. Nah, Mold Wizard itu salah satu keunggulan yang bisa dibilang
menjadi lebih cepat lah. Jadi kayak beberapa standar part untuk molding ini itu sudah disediakan oleh NX ini. Jadi kita tinggal validasi partnya, lalu kita masukkan ke Mold Wizard. Kita tinggal tentuin arah injection-nya kemana, vektornya ke arah mana. Jadi dia akan langsung otomatis generate. Jadi kayak menyiapkan core, cavity-nya seperti apa. Jadi dia bisa masukin nih kayak pilot-pilotnya di mana, posisi hole-nya di mana. Dia sudah langsung otomatis generate. Jadi kayak ejektornya di mana posisinya, dia juga bisa menentukan. Itu untuk melakukan desain mold-nya. Jadi lebih mudah lah. Jadi menggunakan namanya Mold Wizard. Nah, setelah itu melakukan validasi moldingnya. Nah, dari validasi moldingnya itu kan yang perlu kita tahu itu kan kayak misalkan jalur anginnya di mana, terus proses coolingnya di mana, terus nozzle injektornya di mana, ejektornya seperti apa. Kita validasi dulu, jadi kita bisa melakukan simulasinya di NX ini. Jadi kita bisa melihat nih, apakah dia sudah sesuai dengan prosesnya, dan kita juga bisa tahu seringkasnya searah mana, proses coolingnya di mana, terus kita juga bisa tahu apa freeze-nya di mana. Kalau misalkan titik bekunya ada penggumpalan atau tidak, itu kita bisa tahu. Bahkan kita juga bisa tahu air trap-nya itu di mana untuk proses validasi mold-nya. Nah, setelah validasi sudah oke, kan kita lanjut ke proses manufaktur. Nah, dari proses manufaktur ini, kita juga nggak perlu transisi program lagi. Jadi, dengan adanya salah satu workflow ini, kita hanya menggunakan satu aplikasi yang langsung diproses di aplikasi tersebut. Jadi nggak perlu kayak transisi program lagi, kita bisa langsung mengerjakan langsung dari desainnya ini tanpa perlu ekspor import lagi. Nah, setelah itu di proses manufaktur ini kita juga bisa langsung melakukan validasi desainnya. Jadi saat melakukan proses tooling yang aktual kita punya toolnya, kita bisa tahu nih area mana yang radiusnya misalkan masih terlalu besar, terus kayak misalkan dari konturnya masih belum rapi atau seperti apa, kita bisa lihat di proses manufakturnya. Jadi kita bisa melakukan validasi terlebih dahulu untuk melakukan proses manufaktur. Karena ini kan masih berupa G-code ya, untuk ditransfer langsung ke mesinnya. Nah, dari sini kita ada melakukan beberapa persiapan komponen yang cepat dan intuitif. Nah, dari persiapan komponen itu kita pasti menerima dari beberapa format CAD ya. Nah, dari beberapa format CAD itu kan yang paling umum kita tahu itu kan pasti IGES dan STP. Kadang-kadang juga ada dari DXF bahkan sampai GT dan XT. Mungkin kalau DWG untuk berupa 3D atau 2 dimensi ya untuk beberapa format CAD-nya. Nah, dari beberapa model atau CAD format ini kan biasanya kalau misalkan hasil convert, kita nggak bisa tahu nih tree-nya itu seperti apa atau history dari gambarnya. Nah, kadang-kadang kalau di software yang lain, itu kita mau memodifikasi susah. Karena kita nggak bisa lihat history desainnya. Nah, dengan memodifikasi data di NX itu kita bisa melakukan ada namanya synchronous modeling. Nah, synchronous modeling ini kita misalkan mau dari hole-nya seperti ini, misalkan kita mau perbesar, kita tinggal melakukan synchronous modeling, dia bisa langsung kasih referensi nih untuk diameternya itu mau dirubah atau ditebalin atau diperkecil atau mau dibuat kemiringan, itu bisa dilihat. Misalkan saya mau offset dia menjadi lebih kecil, kita tinggal input aja datanya di sini, dia akan otomatis mengecilkan diameternya, karena dari desainnya ini kita bisa benar-benar ambil datanya untuk proses desainnya. Jadi proses desainnya tidak perlu lagi namanya history dari gambar yang sebelumnya. Nah, apa sih salah satu sistem utamanya? Jadi dari NX dapat membuka file hampir dari setiap sistem CAD utamanya. Terus ada juga teknologi synchronous modeling yang tadi untuk pengeditan CAD, jadi lebih mudah dan kita bisa memodifikasi desainnya lah dengan sesuai apa yang kita harapkan atau
kita inginkan. Jadi nggak perlu histori dari gambar sebelumnya, kita udah bisa melakukan synchronous modeling di NX ini. Terus juga tidak perlu lagi penerjemah pihak tiga, jadi kayak beberapa aplikasi, misalkan kita dari salah satu contohnya, misalkan kita mau open dulu nih dari Aegis. Nah, dari Aegis dibuka dulu, baru diekspor lagi ke NX. Itu kan salah satu beberapa, kita punya aplikasi yang misalkan kayak dari salah satunya Autodesk nih. Dia salah satu ininya kan, dia campaign-nya itu bisa membuka segala jenis CAD. Jadi kita nggak perlu dulu buka dari Autodesk, baru diekspor lagi. Itu kita tidak perlu, karena akan makan waktu. Itu yang salah satunya nggak bisa meningkatkan produktivitas lah, jadi terlalu lama. Kecuali dengan satu program itu kita bisa langsung gambar di situ, proses di situ, jadi hanya menggunakan satu aplikasi. Nah, di sini yang tadi saya bilang, validasi komponen dulu atau desainnya. Jadi untuk awal analisisnya itu kita perlu tahu nih konsep tata letaknya. Jadi kayak kita mau lihat nih, di sini ada beberapa kayak flash angle-nya di mana. Jadi dia bisa ngasih referensi nih. Oh, di sini misalkan ribnya terlalu kecil, di sini hole-nya ada taper, terus di bagian face di sini ada yang undercut. Nah, dia akan kasih informasinya itu semuanya di sini. Jadi hasil informasi analisis yang menggunakan di awal itu, validasi di awal, kita bisa lihat nih kemungkinan errornya di mana, terus ada perubahan desainnya seperti apa, itu kita bisa tahu. Nah, jadi kalau melakukan validasi desain ini, kita nggak perlu ngasih gambar setengah matang ke proses manufacturing, karena itu salah satunya akan membuat lebih lama lah ya. Jadi kayak proses validasi itu dia akan berputar-putar terus. Jadi kayak dari proses desain nih udah matang, tapi pas proses ke manufaktur ada aja errornya. Misalkan arah arah dari desainnya itu berubah, jadi nggak sesuai dengan yang diharapkan atau finish partnya. Jadi dari finish partnya itu kita bisa melakukan validasi dulu di awal. Nah, kalau misalkan sudah divalidasi, jadi untuk proses selanjutnya di manufaktur tidak terlalu rumit, karena dia akan melakukan pengecekan lagi. Kayak misalkan dia harus ngecek gambar satu-satu lagi, satu posisi lagi, itu kan salah satunya yang kerja 2 kali dan terlalu lama. Nah, dari validasi di awal ini menggunakan DFM Pro ini, kita bisa mengeluarkan hasil reportnya ganti. Jadi dia hanya buka di Excel-nya, dia dikasih note di area mana yang bakalan error, ada potensi bakalan tidak sesuai dengan desain, dia akan kasih report. Itu salah satunya untuk analisis di awal. Nah, akurat biaya dari toolingnya ini. Nah, dari akuratnya ini kita bisa hitung nih semua partnya. Di sini ada berapa hole. Jadi kita bisa input parameternya dulu, Pak. Jadi dari jenis material seperti apa, dari proses manufacturingnya itu di mana untuk toolingnya, terus dia perlu ejektornya berapa banyak, itu dia perlu tahu nih di sini. Dan di sini kita misalkan masukin parameter, ya dia akan otomatis hitung biaya semua dalam satu mold assembly ini. Dia bisa tahu nih, dia akan merinciin semua kebutuhan dalam satu tooling ini. Nah, jadi kita bisa benar-benar biaya akuratnya itu bisa lebih akurat lah. Jadi nggak ada yang terlewat. Misalkan, oh di pilotnya di gambar itu ada 4 sebenarnya, tapi karena biasanya pakai 2, ini kenapa kok pilotnya ada 4? Jadi kita bisa tahu nih, kenapa itu bisa jadi berlebih, atau salah desain kah, atau emang ada perubahan desain seperti itu. Jadi semuanya bisa dilakukan di tahap awal, sampai jangan di mau proses manufaktur, malah ada kesalahan produksi. Nah, di sini saya kasih sebuah contoh video dulu. Nah, di sini ada salah satunya model preparasinya. Jadi kita melakukan persiapan model dulu nih. Nah, di sini saya coba dibuka salah satunya untuk mouse-nya.
Jadi tinggal diimport salah satu produknya atau gambarnya dari beberapa tadi formatnya ya. Nah, di sini kan bisa terlihat nih dari beberapa gambar surface-nya. Nah, di software Siemens ini kita bisa melakukan draft analisisnya dulu. Jadi kita bisa tahu nih, dia ada di kemiringan berapa, dia ada di sudut berapa, itu kita bisa tahu. Nah, di sini kita tinggal ikutin nih, kan di sini kita nggak tahu nih. Nah, di sini kan kita nggak tahu nih, di mana aja sih ada kemiringan. Nah, di sini ada untuk analisis, kita tinggal pilih draft analisis, kita tinggal pilih partnya. Nah, di sini tinggal tentuin vektornya mau ke arah mana. Jadi, misalkan arah injektornya itu tegak lurus terhadap sumbu ini, nah dia udah bisa kasih lihat, ternyata di sini ada yang beberapa undercut nih, kan ada yang biru nih. Jadi ada nggak sesuai. Nah, di situ nggak terpilih. Nah, di sini kita bisa lihat nih, untuk dari si gambarnya kan bisa terlihat graf analisisnya. Nah, misalkan di sini kita mau menambahkan draft, ada kemiringan misalkan. Nah, dari face-nya ini kita tinggal masukin. Kita mau agak, nah jadi kita tinggal input nih, berapa misalkan sudutnya, sampai 1 derajat kah. Jadi ada di sering lagi, jadi lebih ada kemiringan, ditambahkan kemiringan. Tinggal di input surface-nya, itu udah oke. Nah, jadi tinggal di rerun lagi. Jadi untuk pengecekan draft analisis kita bisa lihat lagi nih. Kita tinggal klik lagi store-nya, dibalikin. Nah, di sini sudah termasuk dalam satu injection-nya. Jadi lebih mudah lah untuk analisisnya. Nah, di sini juga ada mode mode validasi ya. Jadi kita perlu lihat dulu nih mode path quality-nya seperti apa. Jadi tinggal di execute. Dia ngasih tahu nih di situ ada info apa. Nah, di situ ada undercut sama draft angle. Jadi ada kemiringan tuh, kita bisa lihat sisinya di mana. Nah, di situ kita tinggal lihat lognya. Jadi statusnya tuh seperti apa sih di proses desainnya itu. Nah, terus kita juga bisa ngeliat nih model quality-nya bakalan seperti apa. Nah, di situ model quality-nya bisa pas. Jadi karena udah sesuai dengan standar yang tadi kita awal lakukan di parameternya. Nah, di sini juga bisa melakukan mode flow-nya. Jadi arah flow dari injektornya itu seperti apa. Nah, di sini tinggal dimasukin nih, get point-nya di mana. Nah, di sini tuh dia akan melakukan analisis. Tinggal di input dia jenis materialnya seperti apa, dari supply apa, grade-nya seperti apa, itu kita bisa input. Nah, dari sini kita tinggal melakukan proses analisis, dia akan hitung nih proses injection-nya itu seperti apa flow-nya. Nah, tinggal di run flow analysis. Nah, di sini bisa dilihat display result-nya, kita bisa tahu nih apa. Misalkan di sini kita mau centang nih. Di sini ada kita mau lihat nih ada get contribution-nya di mana, terus ada pressure drop-nya di mana, kita bisa lihat. Dan bahkan kita misalkan pengen mau aktifin adanya air trap dan katanya kan kadang-kadang kalau di proses molding kan kita suka ketemu nih ada welding line-nya seperti di area surface ini kah, atau ada udara terperangkap di beberapa bagian, itu kan kita bisa lihat dulu di proses analisis ini. Jadi kita bisa memvalidasi dulu proses desainnya agar saat proses selanjutnya itu tidak menghambat pekerjaannya. Jadi dari proses itu kita bisa lihat semuanya. Nah, dari desain
ini desain moldnya, kita bisa mengurangi waktu dan upaya desain toolingnya. Dengan cara seperti apa? Kita tentuin dulu alur kerja desainnya itu harus terstruktur. Jadi pertama itu kan kita punya partnya dulu, terus kita perlu tentukan mana core, mana cavity-nya, seperti itu. Terus di ejectornya di mana, kita perlu tahu lah semuanya. Terus pengetahuan digunakan kembali, jadi kayak yang ilmu lapangan kita, misalkan kita tahu nih, oh di sini pressure-nya dia nggak boleh segini, harus ditambah, atau misalkan dikurang, itu kita bisa input juga. Terus misalkan kita pakai standar pilotnya, pakai dari merek apa, dari brand apa, terus dari kayak guide post-nya itu kita harus pakai apa, misalkan mau dari Misumi, itu kita bisa input. Itu di sini kita bisa melakukan proses desain yang konsisten, jadi semua komponennya, jenis partnya, jadi kita bisa terstruktur lah, jadi lebih mudah. Nah, di sini ada kayak salah satu pemisahan parting line surface atau core-nya ya untuk disisipkan. Jadi apa untuk proses di awal kita melakukan inisialisasi project. Jadi di sini menggunakan mold wizard ini ya. Jadi kita tinggal pilih nih dari partnya, tentuin namanya. Nah, di sini kita tinggal tentuin materialnya mau pakai apa, serikatnya mau seberapa maksimumnya. Nah, di sini tinggal oke, dia otomatis. Nah, di sini kan terlihat nih ada untuk covernya seperti apa. Di situ udah langsung otomatis dapat struktur moldingnya. Nah, di sini tinggal tentuin apa CSYS-nya di mana, karena untuk get ininya. Nah, di situ kita tinggal lock sumbunya. Di sini dia akan ambil area terluarnya. Nah, di sini tinggal oke, dia ambil surface-nya dulu, parting line-nya. Jadi diambil kulitnya, atau dari intinya si partnya ini. Lalu tinggal klik workpiece. Nah, di sini kan dia udah nentuin nih, workpiece-nya itu bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa. Dia sudah generate langsung dari si programnya ini. Nah, dari produk bodinya ini kan kita bisa calculate nih, jadi beban apa, beratnya berapa, regionnya di mana, terus ditentuin. Nah, terus di situ juga dia akan ngasih tahu nih ada crossover vertical face-nya itu di mana. Kayak ada keterangan nih di sini ada surface yang tidak ketahuan karena mungkin ada surface yang belum tahu nih dia mau dari core apa mau dari cavity-nya itu bisa ditentuin. Jadi kita tinggal selection aja beberapa face itu. Nah, di sini tinggal klik pad surface. Nah, di sini loop-nya di mana, posisinya. Tinggal ditutup karena kita mau melakukan pengerjaan dari core-nya. Jadi, nah di sini tinggal dimasukin karena area ini kan pakai slider nih. Nah, slidernya tinggal di-input. Nah, untuk yang biru ini, dia diidentifikasi sebagai slidernya nanti posisinya. Nah, terus dari parting line ini kita bisa tentuin segmennya di mana. Nah, untuk pembuatan cavity core-nya, nah di sini tinggal define cavity and core, dia akan cari nih region-nya itu areanya di mana. Misalkan kita mau cavity region. Nah, dari sini dia akan ambil nih facing-nya. Jadi dia automatic generating. Nah, dari sini karena tadi untuk ukuran partnya itu sudah ditentukan, dia akan otomatis ngambil seperti ini. Nah, di sini tinggal pilih untuk cavity-nya sudah oke, tinggal tentuin core-nya. Nah, dia langsung buat untuk core-nya. Itu seperti itu. Jadi mempermudah proses pembuatan mold-nya dia. Jadi kita tinggal tentuin nih region-nya mau di mana, dia bisa nentuin nih slidernya posisinya dari mana.
Itu tinggal di apply. Nah, di situ akan jadi untuk proses slidernya. Insertnya lah. Nah, insertnya sudah dapat. Untuk slidernya, cavity-nya sudah dapat, dan core-nya juga sudah dapat. Jadi, dengan proses mold wizard ini akan lebih mempermudah proses pembuatan mold design. Nah, di sini, untuk pembuatan mold assembly-nya. Nah, dari yang tadi kita sudah buat kan, dari cavity-nya sudah ada, core-nya sudah ada, sampai slidernya. Nah, dari sini, mold base-nya itu kita sudah bisa disediakan. Jadi, misalkan kita mau pakai Futaba, ada Hasco, ada track juga, itu juga salah satu untuk mold base-nya itulah dari beberapa, itu bisa kita ambil. Dan di sini kita juga bisa tentuin layoutnya seperti apa. Jadi udah otomatis untuk pembuatan mold-nya dia. Jadi kita tinggal masukin nih dari ukurannya berapa, nilai value-nya, kita bisa tinggal pilih di situ dari indeksnya. Nah, dari situ kita tinggal apply, dia akan generate untuk mold base-nya. Nah, di situ dia akan buat tuh beberapa. Jadi dari salah satu brand ya untuk mold base-nya itu sudah dibuat langsung. Jadi kita tinggal ambil aja nih dari beberapa mold assembly-nya, kita bisa tahu nih kita pakainya yang apa, tipenya. Jadi kita bisa input parameternya seperti apa. Nah, itu kan bisa dilihat untuk dari lebarnya berapa, tingginya berapa, itu kita bisa input semuanya. Jadi kita langsung melakukan proses mold design dengan mold wizard. Jadi kayak tinggal nyusun-nyusun aja nih, kayak misalkan dari beberapa komponen, misalkan kayak cover atasnya itu kita mau rubah jadi berapa ukurannya. Misalkan di situ yang mau kita rubah rail head-nya, tingginya railnya misalkan 76, dia akan buat seperti itu. Nah, setelah itu tinggal di OK, dia sudah langsung menjadi satu moldnya. Jadi mempersingkat waktu proses desainnya. Nah, dari standar partnya kan kadang-kadang kita perlu tahu nih standar part apa aja sih yang digunakan dalam satu mold base ini. Nah, di situ kita tinggal lihat tuh, di situ ada beberapa standar komponen yang umumnya dijual di pasaran. Kita tinggal nyari brandingnya dari mana, itu kita bisa tahu. Jadi kayak dowel pin-nya, terus dari kayak ring-nya, itu kita bisa lihat. Nah, di situ kita tinggal masukin standar part-nya. Nah, terus di situ juga bisa diinput diameternya seperti apa. Terus dari beberapa modifikasi standar partnya itu kita bisa masukin. Jadi kita bisa tahu nih tipe grade-nya seperti apa, injektornya di mana, itu kita bisa input lah. Nah, di sini sudah jadi mold assembly-nya, tapi mesti ada beberapa untuk yang ditambahkan. Misalkan di sini kita mau lihat dulu nih hasilnya seperti apa. Nah, di sini dibuat line. Nah, jadi di sini bisa diinput nih untuk katalog diameternya seperti apa. Nah, di sini buat ejektornya semuanya untuk nozzle-nya. Kita bisa masukin nih tipe ejektornya mau seperti apa, itu bisa diinput. Nah, dari sini kita bisa lihat nih formatnya dari berdasarkan datum di mesinnya, dynamicnya. Jadi kita bisa lihat nih posisinya mau di mana, nanti datum si mesinnya. Nah, kan kita mau mulai dari sini datumnya itu bisa disesuaikan.
arahnya. Nah, di situ kita bisa lihat information-nya. Jadi, untuk slide sama lifternya, kita bisa lihat informasi desainnya. Kita bisa lihat di situ ada pin, WP-nya juga itu bisa diambil. Nah, dari situ untuk single cam-nya mau seperti apa? Ada bisa pilih dual cam, ada yang single. Nah, di situ bisa diinput untuk slidernya. Jadi, sudah otomatis langsung menggunakan mode wizard ini. Nah, ini dilakukan yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, di sini tinggal pilih subtract material pocket. Jadi kayak beberapa material ini kan mungkin belum di subtract semuanya ya. Jadi tinggal dipilih aja nih partnya semuanya. Jadi dia akan otomatis di partnya ini subtract-nya akan menyesuaikan mana yang bakalan di subtract. Nah, dari situ komponen tinggal diklik, di blok semuanya. Nah, lalu dia akan otomatis pocket. Jadi kayak automatic trim semuanya. Jadi yang kayak buat pinnya, ejektornya, slidernya. Jadi setiap komponennya sudah langsung di subtract. Jadi udah menyesuaikan dengan komponen-komponennya. Jadi dia dari base-base-nya sudah langsung otomatis di subtract atau di pocket. Nah, dari situ ini sudah jadi untuk satu kesatuan untuk mode assembly-nya. Jadi dari desainnya jadi lebih cepat, prosesnya juga lebih mudah, tidak terlalu rumit. Itu semua tinggal dilakukan di mode wizard itu. Jadi semuanya dalam satu assembly kita bisa melakukan semuanya dalam satu aplikasi. Nah, dari sini kita melakukan validasi desainnya ya. Jadi kayak dari validasi desainnya kita perlu ada namanya tadi verifikasi. Ya, kita lihat nih simulasi aliran cetaknya itu dari mana ke mana. Terus kita juga bisa melakukan tes kinematik virtual. Kayak misalkan kita mau cek nih ada collusion-nya di mana. Jadi kayak dari mold-nya ini, kita bisa cek fisiknya dulu. Jadi dalam mold-nya ini ada nggak sih yang bersinggungan? Ada nggak sih yang clash? Misalkan slidernya nabrak dengan core-nya kah? Atau dengan posisinya di mana? Terus entah misalkan dari ejektornya belum buat ada bertabrakan, itu kan kita perlu tahu. Nah, jadi kita bisa melakukan proses analisisnya itu, kita lihat dulu nih dengan simulasi gerak, jadi partnya ini naik, dia terus turun, itu kita bisa tahu dengan melakukan tes kinematik. Jadi kayak simulasi gerak lah dinamiknya, jadi kita bisa melakukan simulasi dulu. Terus ada desain untuk manufacturing yang tadi kita bahas di FM Pro yang minggu kemarin juga. Itu gimana cara memvalidasi untuk setiap proses manufacturability. Jadi kita bisa detail dulu nih pengecekan di semua fisik dari si komponen sebelum lanjut ke proses manufacturing. Jadi dipastikan semuanya di proses desain itu sudah finish dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi proses desain tinggal eksekusi aja. Jadi nggak ada tuh ada namanya last minute changing. Jadi pas sudah mau finish ternyata ada yang masih kurang atau ada ACI, ada ICO itu semuanya kita minimalisir lah. Kadang-kadang kan pas sudah di terakhir, oh ternyata di sini toolingnya nggak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, jadi harus order dulu. Terus karena harus order, dia harus makan waktu lama dan biayanya akan nambah, nggak sesuai dengan yang di awal. Jadi pentingnya validasi di awal itu kita bisa mencegah cost yang keluar di last minute lah ibaratnya. Nah, dari sini setelah kita melakukan tadi proses mold desainnya, analisisnya, terus tiap pengerjaannya, itu kan kita sudah dapat semua lah ya. Nah, dari mold desainnya itu, kita misalkan kita ambil salah satunya untuk cavity-nya lah, misalkan kita mau proses. Nah, dari prosesnya itu kan berdasarkan CAD/CAM dan CNC berbasis model. Jadi dari model ini kita bisa melakukan pembuatan G-code-nya dulu. Kita bisa lihat simulasinya, terus kita bisa cek pollution-nya atau tool-nya nabrak atau enggak. Kita bisa melakukan simulasi di program ini. Jadi kayak pemilihan metode cutting-nya kita juga perlu tahu. Jangan sampai estimasi waktu cutting dengan aktual itu berbeda jauh, karena itu akan nanti berpengaruh dengan pengerjaan di lapangannya. Jadi tahu-tahu yang estimasi pengerjaannya itu 2 jam,
tahu-tahu pas sudah dieksekusi itu malah sampai 3 jam. Itu kan ada perbedaan waktu lah, jadi akan menghambat dari produktivitas pengiriman, itu akan terhambat seperti itu. Nah, dari metode-metode ini kita bisa melakukan di program ini. Jadi untuk pengerjaannya akan jadi lebih efisien lah. Jadi kayak air cutting itu diminimalisir, terus pemrograman NC-nya juga bisa otomatis untuk yang di mold ini ya. Nah, lalu dari simulasinya itu bisa direalisasikan langsung ke mesinnya, karena dari Siemens ini juga sudah menyediakan namanya post hub. Jadi beberapa mesin itu sudah tersedia beberapa post prosesornya. Jadi mungkin kayak dari mesin kita, oh ternyata post prosesor saya nggak sesuai nih, yang harusnya bergerakan berayun dia malah lurus. Itu kan perlu ada namanya pengecekan di controllernya lah ya. Nah, dari controllernya itu kita bisa mengkolaborasikan dengan software ini. Jadi bisa melakukan simulasi berbasis G-code untuk ke mesinnya nanti. Jadi saat mesinnya berjalan tidak ada error dan sama dengan si programnya itu nanti. Nah, pembuatan tooling terbaik itu, atau yang bisa dibilang dia bisa survive dari beberapa persaingan global, dia akan mengadopsi teknologi yang tepat, jadi menggabungkan orang dengan proses. Jadi semuanya saling berhubungan lah. Jadi nggak ada yang namanya orang desain yang desain, orang manufaktur yang manufaktur. Itu kita perlu ada namanya kolaborasi orang-orang dan prosesnya. Jadi dari kelima ini nanti akan mencapai keandalan itu memvalidasi desain untuk komponen berkualitas tinggi. Jadi kita bisa mensortir sendiri nih. Jadi dari desainnya itu mana sih yang terbaik untuk proses manufakturnya dan tidak menyusahkan proses selanjutnya. Nah, dari itu juga kita bisa digitalisasi alat pembuatan proses. Jadi setiap pembuatan prosesnya itu kita bisa lihat dulu nih, benar atau enggaknya, validasi dulu, ada perubahan seperti apa. Jadi kita benar-benar punya gambaran nanti saat untuk mengerjakan suatu model. Jadi setiap prosesnya itu kita perlu tahu dulu nih, ada gambarannya dulu. Jadi bukan hanya konsep. Mungkin dari beberapa engineer mungkin tidak terlalu terbiasa menggunakan aplikasi desain seperti ini, tapi dengan adanya kolaborasi seperti itu akan mempercepat pekerjaan. Jadi orang desainnya itu juga punya raw model, tapi bisa melakukan analisa. Tapi kalau dari si orang yang tidak bisa menggunakan proses desain ini, tapi seenggaknya bisa mengkolaborasikan dengan kemampuan desain. Jadi semuanya bisa berkolaborasi lah. Jadi nggak ada namanya trial and error terus, karena umumnya di lapangan trial and error itu sudah lumrah lah, walaupun emang trial and error itu penting, karena kita perlu melakukan uji materialnya dulu. Tapi kalau misalkan trial and error-nya bisa sampai 10 kali, 15 kali, itu kan mungkin akan terlalu banyak mengeluarkan biaya lah. Jadi terlalu susah juga untuk engineer-nya karena melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Sedangkan untuk solving-nya kita nggak tahu ini sebenarnya di mana sih. Misalkan di sini perlu dituning minus, tapi minusnya itu ternyata jadi terlalu minus. Nah, harus nambah lagi, terus melakukan analisa lagi. Itu kan salah satu pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, itu perlu ada namanya pengadopsian teknologi lah di pembuatan tooling ini. Jadi kita bisa survive itu dengan adanya persaingan global, kita perlu mengadopsi beberapa teknologi yang lebih tepat lah jadinya. Jadi akan membantu kita bisa cost reduksi, kita bisa lebih efisien dalam satu pengerjaan. Jadi nggak harus terus-menerus pekerjaan yang itu saja. Jadi akan memakan waktu lah dan pengerjaannya nantinya. Nah, jadi dari kesimpulan yang saya presentasikan ini mungkin apa aja sih tentang tantangan di dunia industri dalam era kenormalan baru ini. Harus disiasati dengan memanfaatkan teknologi dari beberapa metode software atau dari metode pengerjaan itu kita perlu adaptasi. Nah, teknologi dari Siemens untuk desain tooling ini terpadu mulai dari proses persiapan sampai dengan proses manufakturnya. Jadi kita bisa merancang sebuah satu tooling atau suatu part atau molding, itu kita melakukan persiapan di awal, nggak apa-apa. Lebih lama sedikit untuk proses analisanya, validasinya, tapi untuk proses manufakturnya akan lebih cepat karena semuanya sudah dicek di awal.
Nah, dengan tercapainya proses desain tooling lebih cepat, biaya yang lebih rendah nantinya akan menjadi jaminan untuk kualitas tinggi dan lebih murah. Dan industri dapat bersaing bahkan dalam tingkat global, bersaingnya harga, kualitas, itu semuanya dalam satu kenormalan baru lah di nantinya. Oke, mungkin dari saya seperti itu dulu. Mungkin sampai sini Pak Ahmad ada yang mau disampaikan atau ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan? Mungkin dari bapak-bapak sekalian, dari apa yang dijelaskan Pak Kamal, ada yang ingin ditanyakan? Silakan bapak-bapak. Tidak ada ya. Mungkin gini, bapak-bapak sekalian, mungkin jika memang nanti setelah webinar ini, kami akan coba memberikan rekamannya ini melalui YouTube dan bisa diakses melalui link yang nanti akan saya kirimkan kepada bapak sekalian. Mungkin kalau nanti setelah webinar ini ternyata memang ada pertanyaan yang baru terpikirkan oleh bapak-bapak, boleh diajukan pertanyaannya melalui email. Di email saya juga tidak apa-apa, nanti bisa diajukan dan kita juga bisa berdiskusi mengenai pertanyaan yang bapak ajukan nanti. Jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mungkin kita sudahi webinar kali ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.